hamdan wa syukran lillah man ba'da raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidna ilma wa warzuqna fahma. Bapak, ibu-ibu yang kami hormati, mohon izin adalah pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat-Nya sehingga pada pagi hari ini di sela-sela kesibukan Bapak Ibu semuanya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat dan salam yang telah kita lakukan kepada Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu semuanya, mohon izin saya adalah pengajar praktek dari Mas Hasan. Saya terbiasa manggilnya Mas Ibu semuanya. Jadi kalau di grup penggerak Mas Mbak itu biasa supaya ada chemistry, ada rasa persaudaraan di sini, ada saling membutuhkan. Mohon izin dan mohon maaf mungkin mengganggu aktivitas ibu-ibu semuanya, bapak ibu semuanya dalam berkegiatan. Karena di sini Mas Hasan akan melaksanakan tugasnya sebagai CGP. Alhamdulillah di sini sudah ada GP 1 ya Bu. Tuntas di angkatan 9. Tuntas di angkatan 9. Alhamdulillah dan sudah dapat sertifikatnya, tinggal pengukuhannya. Harusnya ada pengukuhan. Tapi ditunggu saja itu Bapak. Biasanya agak terlambat. Berikutnya ini nanti Mas Hasan bisa kolaborasi dan menggali informasi dari Bapak Ibu dan Ibu GP. Saya manggilnya Ibu sudah Bu Ani. Bu Ani. Bu Ani. Grand Prix nanti jadi MotoGP. Bu Ani, saya ingin juga pernah mengalami hal ini dan sekarang dialami sama Mas Hasan. Nasibnya sama. Jadi akan mendiskusikan cita-cita. Nanti Bapak Ibu akan dipandu sama Mas Hasan. Di sini saya bebaskan Mas Hasan untuk membantu tentang cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Dan ini nanti adalah proses diskusi, nanti adalah proses di mana CGP sebenarnya telah belajar tentang membuat visi dirinya sebagai calon guru penggerak, sebagai guru penggerak, sebagai pendidik. Visinya seperti apa? Visi dirinya sudah dibuat kemarin ketika masuk di tugas-tugas modul. Nah sekarang Mas Hasan akan bertugas belajar untuk mendampingi Bapak Ibu semuanya dalam mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Apakah di sini nanti akan merubah visi sekolah? Saya tidak begitu. Tetapi ini akan menjadi bahan pertimbangan kelak ketika akan merumuskan visi sekolah. Bisa jadi visi sekolah akan dirubah di tahun depan. Dan kebetulan Pak Zul sudah adalah GP juga, angkatan 4, saya seangkatan sama beliau. Jadi hanya saja kalau kakaknya belum pernah satu kelas. Tapi kalau dari sebelah, dari jauh di sana kok Pak Zul jalan, oh itu Pak Zul pasti sudah ciri khas jalannya sudah nampak. Begitu. Kalau dulu zamannya Pak Zul, zaman saya itu masih bisa di hotel di Azimah, langganannya lebih begitu. Tapi semenjak angkatan sesudahnya itu tidak boleh di hotel karena ada kabupaten tertentu yang di kabupaten tersebut tidak ada hotelnya Bu. Akhirnya Mary gitu kan. Jadi akhirnya kan wah ini kok diskriminasi kok terpaut jauh ini sekolah yang lain di hotel. Akhirnya dikompakkan di hotel, di sisi lain mungkin untuk pengiritan juga gitu. Akhirnya menjadi irit sekali. Nah nanti Mas Hasan akan memfasilitasi Bapak Ibu semuanya untuk membuat cita-cita, membuat visi atau cita-cita sekolah murid di masa yang akan datang. Sekali lagi dalam proses belajarnya Mas Hasan, sehingga kelak ketika Mas Hasan menjadi leader dalam sebuah instansi, Mas Hasan mampu untuk mendampingi teman-teman sejawatnya untuk menjabarkan atau membuat visi dan prakarsa perubahan. Yang dulu Bu Ani juga melakukan itu. Harapannya adalah proses belajar Bu Ani dulu di angkatan 9. Kelak kalau Bu Ani menjadi leader dalam sebuah instansi atau menjadi kepala sekolah atau jadi manajer, jadi direktur, itu bisa mengajak teman sejawatnya untuk merumuskan prakarsa perubahan atau visi yang diuji dengan prakarsa perubahan yang combine. Harapannya begitu prosesnya, karena memang CGP adalah proses untuk menjadi leader, menjadi pemimpin. Saya nggak mau jadi kepala sekolah Pak, iya. Saat ini, besok mau semua.
sampai proses berpenggerak setelah itu kok tidak mau jadi apa-apa, wah negara rugi, salah pilih nanti. Itu ya Bapak Ibu ya, untuk itu prosesnya nanti adalah Bapak Ibu, ini saya sudah sampaikan pengantar tujuan diskusi, nanti akan ada yang merumuskan kalimat rumpang yang di meja Bapak Ibu semuanya sudah ada di situ. Setelah itu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, nanti kita akan menyimpulkan. Setelah itu mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Inisiatif, ini masih inisiatif, ya. Inisiatif, bukan merubah. Begitu, mohon izin dan terima kasih telah meluangkan waktu. Demikian dari saya. Berikutnya waktu sepenuhnya saya berikan kepada Mas Hasan untuk memandu. Halo Mas Hasan. Ditulis langsung candaan.
Orang. Stop atau lanjut? Kasih lanjut Pak. Iya, backlight ya? Buatan no. Iya. Ya, ini kan buatan kepikiran. Oh, kopinya. Kita memberikan murid yang berbudi timur, berakhlak mulia dan memiliki kecerdasan yang hakiki, terus disiplin dan berakhlak mulia, terus ada lagi cerdas, kreatif, mandiri dan berakhlak mulia. Itu yang pertanyaan nomor 1. Terus untuk pertanyaan yang nomor 2, kita percaya bahwa murid ialah anugerah dari Allah yang perlu kita didik. Terus sosok yang harus dilayani dengan sepenuh hati, memiliki keistimewaan bakat dan bakat masing-masing. Anak yang tidak. Pertanyaan yang ketiga, kita mengutamakan kebutuhan belajar setelah kebersamaan dan komunikasi, pendidikan karakter, kenyamanan, dan kemudian pembelajaran yang menyenangkan. Pertanyaan keempat, pendidikan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Di sini ada lagi tugasnya adalah belajar di sekolah untuk belajar dan bermain. Belajar dan dididik menjadi insan yang berkompeten. Lanjut ke pertanyaan jawaban yang kelima, dapat membimbing anak untuk mencapai kesuksesan. Terus memberikan yang terbaik untuk sekolah dan murid. Maju dan berkembang bersama. Maju dan berprestasi. Itu yang terakhir. Yang terakhir ini ada semua anak memiliki potensi dalam masing-masing di dunia, harus bersinergi dalam segala hal, memiliki tugas dan perannya masing-masing. Setiap anak pintar dan berbakat.
terwujudnya murid yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, kreatif, berprestasi, terwujudnya murid yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif, mandiri, berprestasi, dan bisa bergotong royong dan mampu berkolaborasi. Misalnya ada kata berkolaborasi. Terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, cerdas. Maaf Mas Ini, Hasan, berhubung kita kan nggak bisa pakai aku tulis ya, ini. ya sebaiknya punya tulis misalnya jenengan juga tidak bolak-balik ya menulis Saya barusan di Iya. urusan di sini. Kesimpulan dari kalimat rupang terwujudnya ini akhlak berakhlak terus tadi berakhlak mulia. caranya itu Oh, apa tadi? Kalau pakai bahasa Arab pakai i. Oh, ini. Kalau bahasa Arab. Berakhlak mulia, cerdas, berakhlak mulia, cerdas, berprestasi, mampu berkolaborasi. Mampu berkolaborasi. Setelah itu kemarin saya bagi yang isi sekolah. Mari kita sandingkan dengan isi sekolah. Kira-kira apakah ada yang perlu diperbaiki? Yang pertama, apakah visi sekolah selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Kalau dari visi sekolah itu kan terwujudnya murid yang beriman, bertakwa, terus santun, berprestasi. Terwujudnya ini visi sekolah terwujud. Terwujudnya siswa
Nah, kira-kira dari visi sekolah dengan rumusan visi yang dari kalian lakukan tadi bagaimana? Sudah cocok. Sudah cocok ya? Ya. Pertanyaan pertama sudah terjawab, sudah cocok atau sudah selaras cita-cita untuk murid. Terus yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Kira-kira apakah perlu ditambah dari visi itu? Visi sekolah maksudnya? Menurut saya sudah cukup, Mas. Sudah cukup. Sudah. Soalnya kalau akhlak mulia itu kan memang awalnya kan harus beriman dulu. Beriman, bertakwa, baru berakhlak mulia. Nah, dari rumusan visi sama visi sekolah, maka kira-kira sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang menentukan visi di rumusan tersebut. Misalnya, guru masuk ke kelas 1. Saya bagi lagi. Tolong dituliskan sikap atau perilaku murid, guru, kepala sekolah, atau orang tua yang menentukan visi yang telah dirumuskan. Jadi tadi kan visi yang sekolah itu kan tidak perlu untuk menambahkan lagi visi yang sekolah yang sudah bersatu. Nah, sekarang menuliskan sikap atau perilaku murid, guru atau kepala sekolah yang menentukan visi rumusan tersebut. Misalnya begini, guru masuknya tepat waktu. Berarti itu nanti satu-satu. Oke, satu. Maksudnya murid sendiri. Maksudnya nomor. Diulang, Mas. Pertanyaannya, Mas. Sikap atau perilaku dari guru atau kepala sekolah atau orang tua yang menentukan visi rumusan tersebut. Contohnya misalnya guru datangnya tidak terlambat atau guru datang tepat waktu.
melaksanakan guru melaksanakan dan mengajak sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Murid datang tepat waktu, saling kepada guru yang ditemui. Guru memberi contoh dengan kebersihan lingkungan. Nah, perilaku ini kalau di sekolah ini kan alhamdulillah ya sudah semuanya sudah dilaksanakan. Hanya perlu menjaga konsistensi dari guru dan juga siswa. Terus untuk yang terakhir itu adalah masih ada satu 4 pertanyaan ya Bu Sarah. Sudah saya bagi ya kemarin. Pertanyaan yang terakhir itu bukan terakhir.
Wah iya. Ini prakarsa. Sudah masuk di prakarsa cukup jadi kan tentang visi yang diuji dengan kalimat tumpang yaitu hasilnya visi kan itu makanya tidak jauh beda kesimpulan teman-teman tidak perlu dirubah kan tidak jauh beda dengan visi yang sudah ada di sekolah tapi nanti kan bisa kita berikan masukan tambahannya apa tanpa merubah visi semula belajar cuma belajar nggak bisa semuanya harus adaptif. Saya pulang. Nanti malam berarti saya masih balik ke sekolah.
Monggo dari dia. Langsung jawabannya ke sini. Yang pertama, meningkatkan pendidikan karakter agar siswa memiliki sikap yang positif. Untuk soal yang kedua, mengajak untuk berpartisipasi penuh dalam melaksanakan program sekolah. Soal yang ketiga, jawabannya mensosialisasikan serta merealisasikan dari budaya positif yang ada di sekolah, seperti mengkoordinasikan kegiatan ekstrakurikuler. Soal yang keempat, jawabannya merencanakan program ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat serta bakatnya masing-masing siswa. Untuk waktunya itu sendiri bisa seminggu sekali atau 2 kali setelah. Nomor 1, meningkatkan pendidikan karakter positif siswa. Soal yang kedua, mengajak semuanya untuk berpartisipasi dalam program yang diadakan di sekolah. Yang ketiga, mensosialisasikan serta merealisasikan budaya positif di sekolah, seperti mengkoordinasikan kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, merencanakan program ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat serta bakat masing-masing siswa. Nomor 1, meningkatkan pendidikan karakter siswa. Nomor 2, mengajak semua warga sekolah untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan sekolah. Nomor 3, mensosialisasikan serta merealisasikan semua program atau kegiatan sekolah yang sesuai dengan visi sekolah. Nomor 4, merencanakan program ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat bakat siswa. Untuk pelaksanaannya setelah jam pelajaran selesai, seminggu 1 kali. Ini juga berdiri, Mas. Kasihnya variasi di sini. Oh, hijaunya ada di sana. Iya. Apa inisiatifnya? Yaitu perlunya kekompakan dan kolaborasi semua warga sekolah. Kemudian yang kedua, kolaborasinya seperti apa dalam kegiatan seperti itu? Yaitu dalam hal ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa sebagai contoh salat berjamaah. Selanjutnya, bentuk kegiatannya yang dilakukan warga sekolah dan juga orang tua untuk mencapai visi tersebut, yaitu kita mencoba mengadakan kegiatan kelima dan juga kegiatan yang bisa keagamaan. Kemudian yang terakhir yaitu langkah konkretnya dalam merealisasikan rancangan tersebut, yaitu dengan bersama-sama melakukan kegiatan kelima dengan orang tua sebagai narasumbernya. Kemudian waktunya bisa kita pakai setelah tes. Begitu, terima kasih. Nomor 1, ini langsung saja masih tidak akan membacakan soalnya. Jadi nomor 1, inisiatif perubahan adalah melakukan refleksi terhadap pembelajaran bersama orang tua secara berkala. Jadi harapan kami nanti ada refleksi terhadap pembelajaran bersama orang tua. Tidak hanya guru dan siswa, tapi orang tua juga dilibatkan dalam kegiatan refleksi terhadap pembelajaran di kelas secara berkala. Yang kedua, kolaborasi dapat dilakukan guru orang tua seperti apa? Itu melibatkan guru, orang tua, kepala sekolah dan semua pemangku kepentingan dalam melakukan kegiatan. Jadi bagaimana orang tua terlibat di situ, KS terlibat di situ, guru terlibat di situ. Seperti contoh adalah kegiatan karnaval kemarin bahwa kita melibatkan orang tua yang jadi panitia, dia jadi peserta karnaval dan seperti itu. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah dan visi sekolah dapat tercapai? 1, kolaborasi dalam bentuk berbagai macam kegiatan. Salah satunya adalah karnaval tadi, yang kedua adalah kegiatan mungkin bisa ini orang tua mengajar. Jadi bisa sewaktu-waktu dikolaborasikan bagaimana kita melihat situasi di sekolah kita di mana ada orang tua yang mungkin bisa potensi untuk diundang dalam kegiatan orang tua mengajar.
Selanjutnya langkah konkret apa? Ya, satu, yang jelas perlu koordinasi dengan pemangku kepentingan. Ya. Yang kedua, merancang kegiatan. Setelah koordinasi, misalnya kegiatan dirancang, kemudian yang ketiga dilaksanakan, yang keempat tentunya dilokasikan dan dievaluasi. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Juli. Seperti yang tadi, diskusi yang kita lakukan terkait dengan visi dan prakarsa perubahan. Nah, dari kita tadi Pak Juli, yang atas itu adalah visi sekolah, ya, yang bawahnya adalah tentang visinya. Nah, ada masukan, bukan belum ada kolaborasi, tapi kan masalah budaya kita nanti di tahun-tahun yang mendatang. Itu perlu tidaknya ada kolaborasi. Terus di situ ada Pancasila, terus ada beriman dan bertakwa. Kalau sepengetahuan kami dari Pasir itu, visi itu tidak boleh tumpang tindih dengan Pancasila. Misalnya ada berimannya kok terus di bawah ada Pancasilanya, nah itu kan tumpang tindih. Itu kalau dari pengetahuan yang kami terima dari fasilitator kami seperti itu, tidak boleh tumpang tindih. Nah ini kan sekedar masukan dari apa yang telah saya terima, terus kita diskusi pada siang hari ini. Terus untuk masalah tindak lanjut dari hasil ini, tentunya kan tidak harus merubah, itu kan hanya sekedar masukan atau saran. Sampul Pak. Seperti ini dari hasil dari diskusi. Terus untuk mengisikan waktu ini saya kembalikan kepada Pak Hana selaku pengatur target. Terima kasih Pak Hasan. Mohon izin Bang Yul, saya nggak bisa berkutik, sudah ada senior ini. Belajarnya apa ini? Intinya adalah ini adalah proses belajar Pak Yul dari Mas Hasan. Saya yakin Pak Yul tidak asing dengan kegiatan ini. Kita mungkin untuk Pak Yul sudah kedua kalinya ini menikmati visi dan prakarsa perubahan, karena dulu di CGV angkatan 4 belum pakai prakarsa perubahan, visi dan bangsa saja dengan usaha perubahan. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Ini adalah proses belajar Mas Hasan, dan terima kasih untuk Pak Yuli dan Ibu semuanya telah membantu CGV kami untuk menyelesaikan tugasnya dalam fasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan. Segala sesuatu yang ada di sini adalah simulasi dan proses belajar serta masukan. Serta masukan, betul apa yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi Pak Yuli, bahwasanya visi itu tidak bisa permanen. Pasti pada suatu saatnya akan berubah dengan melihat kondisi-kondisi sekitar dengan sekolah, keadaan sekolah. Begitu. Tapi sebelum saya tutup, saya mohon izin untuk dan mohon waktunya untuk Pak Zuli dengan memberikan sambutan. Nah, tadi Pak Zuli bilang ada tamu, ya, gitu. Monggo, senior. Di sana Pak, di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang terhormat beliau Bapak Hana Indonesia terus SPDI selaku PT dari Bapak Hasan SPDI, yang kami hormati Bapak Ibu, guru dan karyawan SPDI yang diundang. Yang pertama tentunya tak lupa saya mengajak kepada saya pribadi dan kepada teman-teman semuanya karena senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan siang hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa dapat berkumpul bersama belajar dari bersama, insya Allah dengan kebaikan dan keadaan yang tidak kurang suatu apapun, dan nikmat yang kita syukuri bersama dan nikmat itu senantiasa ditambahkan kepada kita semuanya. Dan selanjutnya adalah tentunya saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Pak Bana yang telah memfasilitasi merancang kegiatan yang seperti ini. Yang ada kegiatan yang sangat positif, yang
akan menghasilkan hal-hal yang positif. Itulah yang kita harapkan, kerjasama yang bagus dan juga program kegiatan yang positif untuk kemajuan sekolah. Yang selanjutnya Pak Banda kami sampaikan bahwa Mas Hasan ini adalah salah satu guru kami yang mengajar kelas 4 dan saat ini beliau sudah bergerak untuk mengikuti CGP angkatan 10. Mohon bimbingannya agar bisa mengikuti kegiatan dengan baik dengan lancar, tidak ada suatu apapun. Yang intinya kami berharap dengan kegiatan ini dan kegiatan lainnya di PGP itu mampu meningkatkan kualitas, mampu meningkatkan pengetahuan karakter dari guru tersebut, termasuk Pak Hasan, untuk lebih baik lagi karena sekarang sudah baik dan besoknya akan lebih baik. Jadi Mas Hasan, Pak Hasan selaku CGP mohon diikuti saran petunjuk dari Pak Banda selaku PP. Saya yakin Pak Banda sangat bijaksana sekali. Ya, dari orangnya bijaksana. Sangat bijaksana sekali. Saya yakin beliau itu sosok yang bisa menjadi teladan panutan bagi Mas Hasan dan kawan-kawan. Insya Allah prinsip beliau sama dengan saya, kalau bisa dipermudah dan dipersulit seperti itu. Ya, artinya harapan kami sesuai relnya, sesuai jalurnya. Hal-hal yang misalkan sulit bisa didiskusikan, nanti bisa menjadi solusi seperti itu. Yang terakhir kalinya Pak Banda, terima kasih atas tawarannya. Mohon maaf kalau kami dalam menyediakan Pak Banda menyediakan tempat, sarana dan prasarana ya sepertinya SD 2 Minang. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi terima kasih, semoga berkenan dengan apa yang kami hadirkan pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk hari ini. Saya berani menjawab.